Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Dianatul Ila, NIM 43010210151. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses awal penyebaran Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara atau Indo-Melayu merupakan 7 dari kebudayaan yang tegasnya terdiri dari wilayah-wilayah kebudayaan Arab, Islam Persia, Islam Turki, Islam Afrika Hitam, Islam anak benua India, Islam Indo-Melayu, dan yang terakhir adalah wilayah peradaban di Western Hemisphere. Mengenai datangnya Islam di Asia Tenggara, sedikitnya ada 3 teori besar. Pertama, teori yang mengatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau tepatnya Hadratul Maut. Teori ini ditemukan oleh Crow pada tahun 1820, Kaiser 1859, Niemann 1861, De Holder 1861, dan yang terakhir adalah Fett 1871. Teori yang kedua adalah teori yang mengatakan bahwa Islam datang dari India. Adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh Pigeonapple berdasarkan terjemahan Prancis tentang catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta yang menyimpulkan bahwa orang-orang yang bermazhab Syafi'i dan Gujarat dan Malabar di India yang membawa Islam di Asia Tenggara. Dan teori yang ketiga adalah teori yang dikembangkan oleh Fatimi bahwa Islam datang dari Benggalai. Dia mengutip bahwa keterangan Tempo Horus yang mengemukakan bahwa kebanyakan orang Islam terkemuka di Pasai adalah Bengali dan keturunan mereka. Sementara itu, mengenai awal masuknya Islam di Asia Tenggara tidak berlangsung secara sementara, akan tetapi melalui beberapa tahap. Tahapan pertama dimulai dengan kedatangan Islam, yang kemudian diikuti oleh kemerosotan yang akhirnya keruntuhan Kerajaan Majapahit pada kurun abad ke-14 dan 15. Pada tahap kedua adalah sejak datang dan mapannya kekuasaan kolonialisme Belanda di Indonesia, Inggris, Semenanjung Malaya, Spanyol, Filipina pada abad ke-19. Tahapan yang ketiga adalah pada abad 20 dengan terjadinya liberalisasi kebijakan pemerintah kolonial terutama di Indonesia. Yang pertama, 1. Filipina. Sejarah Islam masuknya di Filipina. Islam masuk di Filipina sejak tahun 1360 melalui Malaysia dan Indonesia di bagian selatan, tengah, dan utara Filipina. Jelasnya, setelah mundurnya Majapahit yang dibawa oleh Mubalih, Brunei, dan Johor, Malaysia. Berdasarkan berita Sulu, agama Islam masuk di Pulau Sulu dibawakan oleh Syarif Al-Makdum, seorang mubalih Arab pada tahun 1380 Masehi. Dilanjutkan oleh Syarif Abu Bakar sebagai mubalih keliling demi kelangsungan perjuangan Islam di masa yang akan mendatang. Yang kedua, Thailand. Jalur masuk Islam di Thailand. Agama Islam datang di Thailand pada abad 10 Masehi, dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan Hindustan. Umat Islam Thailand bertempat tinggal di Bangkok Noi, Bangkok kecil, dengan izin raja karena mereka tidak suka bersama penduduk asli yang masih memelihara babi. Bangsa Thailand menyebut umat Islam adalah Hek Islam. Di Bangkok Noi, umat Islam mendirikan masjid yang pertama kali, yaitu Masjid Agung. Pengikut Islam di Thailand umumnya keturunan dari saudagar-saudagar Arab dan Hindustan dalam perkawinannya dengan putri penduduk asli Thailand. Yang ketiga adalah Singapura.
Singapura adalah suatu negara yang berbentuk republik sejak 9 Agustus 1945. Sebelum menjadi republik, Singapura merupakan bagian dari Kerajaan Malaya. Singapura merupakan kepulauan yang dipisahkan oleh Selat Johor dari Malaysia. Di ibu kota Singapura adalah Singapura. Penduduknya terdiri dari 80% Cina dan yang lainnya Melayu. Dan yang keempat adalah Malaysia. Islam merupakan agama yang dianut oleh kira-kira setengah dari jumlah penduduk dan berkaitan erat dengan etnis Melayu. Hampir semua orang Malaysia atau Melayu adalah Muslim, dengan sejumlah kecil Muslim dari kalangan pribadi yang lainnya. Kesimpulannya, minoritas Filipina dan Thailand merupakan kedudukan yang tak menyenangkan karena berbeda pada Pulau Palu separatis yang penuh semangat yang didukung oleh gerilya dan landasan-landasan persatuan sosial. Dengan terbentuknya Mahkamah Islam di Singapura turut memberikan sumbangsih terhadap kesejahteraan umat Islam di negara tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.